Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Dr. Muhammad Ramaditya pada buku Etika Bisnis. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika, karena etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Perkembangan konsep etika dalam kehidupan yang berkaitan dengan moral, kode etik, dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari ini salah satu faktor yang besar berkaitan dengan tindakan seseorang. Etika ini digunakan di berbagai macam situasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Etika sangat penting untuk membentuk karakter kepribadian yang baik dan juga penting dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan karakter dan pertimbangan pengambilan keputusan. Etika merupakan konsep yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, ketika sangat berpengaruh pada moral dan perilaku seseorang. Sehingga individu yang memiliki etika yang baik akan mempengaruhi individu tersebut dengan positif. Misalnya, individu dengan etika yang baik akan mendapatkan reputasi yang baik pula. Lalu etika juga akan mempengaruhi individu dalam hal pertimbangan pengambilan keputusan yang baik. Lalu juga berpengaruh pada interaksi individu tersebut di masyarakat yang akan menciptakan lingkungan yang baik antar masyarakat. Etika adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan moral, kode etik, dan perilaku individu. Kepentingan memahami etika tidak hanya terbatas pada pembentukan karakter yang baik, tetapi juga pada pengembangan karakter serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Etika tidak terikat oleh batasan waktu dan tempat, sehingga relevan digunakan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Dampak yang besar terhadap kehidupan manusia tercermin dalam pengaruhnya terhadap moral dan perilaku individu, sehingga reputasi akan terbangun oleh individu dengan etika yang baik. Kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan penciptaan lingkungan juga memerlukan etika yang tepat. Karena itu, etika memainkan peranan penting dalam membentuk individu dan menciptakan dinamika sosial yang positif. Dalam praktek kewirausahaan, etika juga mendapatkan peran yang penting, misalnya menjadi faktor pembeda dengan para pesaing, mencegah masalah hukum pada saat memulai usaha, atau membangun kepercayaan kepada karyawan, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar tempat usaha. Ketika reputasi awal dibangun dengan baik melalui pemahaman dan praktek etika, maka akan menjadi modal awal baik dalam menilai tidak terhitung untuk pengembangan usaha berkelanjutan. Lalu lewat filsafat juga para mahasiswa juga dipandu untuk berpikir kritis, sistematis, serta mendalam. Sementara itu, studi logika juga membantu mahasiswa untuk memperoleh keterampilan berpikir logis, tepat, serta benar, serta mampu mengungkapkan pemikiran mereka dengan jelas lewat tulisan serta ucapan. Maka sebabnya filsafat, logika, dan etika menjadi layanan paket lengkap yang memperkaya serta membuat karakter mahasiswa saat mereka memasuki dunia ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dalam era globalisasi. Di samping itu, nilai-nilai yang menjadi dasar identitas kampus juga memainkan peran penting untuk membentuk dan membimbing mahasiswa menuju ke arah yang diinginkan. Maka pada modul 1 ini bermaksud untuk mengantarkan mahasiswa memahami esensi dan ruang lingkup studi teori etika, latar belakang, dan tujuan mempelajari etika bisnis. Di samping itu, untuk memahami studi etika dalam tinjauan kewirausahaan secara komprehensif, modul 1 ini juga akan menjelaskan pengertian teori-teori etika, menjelaskan etika sebagai cabang filsafat, menjelaskan perbedaan etika dan etiket, menjelaskan konsep dasar etika bisnis. Mengingat bahwa untuk memahami teori etika tidak lepas dari memahami perkembangan itu sendiri, maka dalam modul 1 ini mahasiswa akan lebih dulu diperkenalkan pada teori etika. Modul 1 ini dibagi dalam 2 kegiatan belajar. Yang pertama membahas secara umum esensi etika yang meliputi pengertian teori-teori etika, etika sebagai cabang filsafat, dan perbedaan etika dan etiket. Sedangkan kelompok belajar 2 membahas konsep dasar etika bisnis, perkembangan etika bisnis, dan menjelaskan etika dalam pendidikan dan kewirausahaan, dan menjelaskan integrasi digital dengan etika pada perguruan tinggi. Setelah selesai mempelajari modul 1 ini, sangat diharapkan teman-teman mahasiswa dapat memahami dan sekaligus menjelaskan arti penting etika dalam bisnis.
Di samping itu, mahasiswa diharapkan pula untuk bisa menjelaskan landasan berpijak dan kepentingan dalam mempelajari pengembangan etika dalam tinjauan kewirausahaan dan menggapainya dalam etika bisnis. Secara umum, tujuan pembelajaran pada modul 1 ini adalah menjelaskan pengertian teori etika, menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat, menjelaskan keterkaitan etika dan logika, menjelaskan etika dan karakter, menjelaskan perbedaan etika dan etiket, menjelaskan konsep dasar etika bisnis, menjelaskan perkembangan etika bisnis, menjelaskan etika dalam pendidikan, dan menjelaskan integrasi digital dengan etika pada perguruan tinggi.